Oke, selamat malam guys. Kembali lagi di Silent Driving Channel. Seperti biasa, kita videokan jalan arah pulang dari kantor ya. Sekarang jam 11.15 ya, kurang lebih. Tanggal 28 Juli 2025 di hari Senin. Entah ini kelihatan terang apa enggak ya di kamera. Ini juga saya kembali lagi pakai motor si Mio untuk hari ini. Sebenarnya sih pengennya sedikit berkelana ya guys, tapi kita lihat nanti ya, soalnya waktu sudah malam juga sih. Tapi ada kepengen ada gitu. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Nyalakan notifnya, loncengnya, agar ada pemberitahuan kalau saya upload video yang terbaru. Dari sini kita belok ke kiri ya guys ya. Kita lewat jalan yang cukup sepi, sambil jalan-jalan aja lah. Pengen tahu juga kalau misalnya lewat kesini, wow gelap banget guys. Nggak tahu nih lampunya kurang ke atas apa enggak ya, tapi saya rasa lampu utamanya sudah cukup atas ini sebenarnya. Bintang-bintang bagus banget guys. Jangan lupa bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya, tidak ada kendala ban bocor lagi, karena dari tadi, bahkan tadi siang aja ban saya bocor guys. Ban motor si Meong sempat bocor, jadi saya urungkan video siangnya ya. Jadi ternyata seperti ini guys kalau sudah malam ya. Sudah malam lewat sini saya belum pernah nyoba guys, baru sekarang. Jadi memang rencananya tadi tuh pengennya saya ya, kalau tadi tidak terlalu malam sih, kita lewatnya ke apa namanya, lewat ke atas gitu. Tapi lah ini juga kita sambil coba ya, lewat ke atas lagi, lewat apa namanya, anti galau.
Tadinya mah pengennya lewat Beber guys, jadi jalan tembus dari Sindang Laut ke eh, sampai ke Kuningan gitu, tapi nggak sampai Kuningannya lah, sampai ke Bebernya aja. Cuman saya pikir terlalu jauh guys, akan memakan waktu durasi yang cukup lama. Tapi pasti saya berubah pikiran sih di tengah jalannya. Nanti kalau berubah pikiran, saya infokan kembali. Kalau dari segi penerangan lumayan ya ke sini. Tidak yang gelap-gelap banget daerah sini mah. Nah, sebelah kanan saya ini kan kuburan guys, makam. Makam besar yang ya di video lain saya pernah videokan juga ya. Ini mohon maaf kalau cukup banyak getaran ya, karena saya ngeset ya tadi bekas bocor sih, jadi bannya tuh keras banget guys. Belum saya setel lagi. Punten dan masih ada yang jualan, nongkrong-nongkrong depan rumah, cukup ramai ya. Padahal sudah jam 11 gitu, nggak rame lah, maksudnya teh ada gitu tak. Mudah-mudahan videonya juga tidak miring ya, karena dari kemarin-kemarin beberapa tempat gitu ya sempat miring, karena saya nggak tahu, padahal device-nya tuh lebih ringan ya, tapi kalau kena guncangan sedikit bisa miring gitu guys. Nah, di depan sini kita ke kanan. Akhirnya mah saya hafal lewat sini guys. Kalau dulu kan nggak tahu lewat ke sini teh keluarnya kemana. Ternyata ke Ciawi gitu. Ya, mudah-mudahan jadi perjalanan yang seru malam ini ya. Seru tapi tanpa kendala gitu guys. Amin. Soalnya yang bikin saya sudah sangat bosen itu ban bocor guys. Nggak sembuh-sembuh, aneh ban teh. Entah karena banyak paku gitu ya,
entah karena itu entah memang gampangan aja gitu kan. Soalnya untuk ban depan dan belakang ini masih original ya, ukurannya juga original. Yang depan 70-80, yang belakang 80-90, original bawaan dari Yamaha-nya ya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu getar ya. Oh, SPX tuh di sini guys. Saya baru tahu loh. Saya pikir di ruko yang lama. Ya, kalau dari cuaca tadi mah sempat hujan katanya, sempat ada gerimis juga. Apalagi di Cirebon yang semakin ke timur ya, daerah Losari, Pabedilan, itu katanya tadi mah hujan guys, dan cukup besar hujannya teh. Tapi kalau di tempat saya ini malah angin yang gede weh. Gede angin. Sudah lama juga ya saya tidak vlog malam lewat sini. Terakhir yang kita lewat sini kan yang tembus ke Bogor ya, tapi dari Durajaya. Itu jalannya ya bagus banget malah. Cuman memang masih burik ya waktu itu, jadi banyak yang nggak kelihatan gitu di kamera teh. Ini gelap banget guys. Coba kalau lampu pendek ya, gelap. Kalau nggak pakai lampu tembaknya gelap guys. Tapi di lampu tembak juga saya agak sedikit menunduk ya, agar tidak menyilaukan pengendara yang di depan saya. Tuh kalau di motor ini mah saya kecepatan segini teh berasa ngebut guys, padahal kayaknya enggak ya. Nah di sini teh pendakian kalau nggak salah ya, mulai naik jalannya. Dimana waktu itu saya pakai
si Karisma mah berasa capek banget guys di tanjakan itu. Padahal kalau pakai motor ini barusan nggak ada effort sama sekali, tenaga masih ada guys, nggak saya maksimalin semua gitu. Alhamdulillah. Sudah mendekati daerah Ciawi, apa sudah di Ciawi kayaknya ya kalau nggak salah sih. Ya betul, sudah di daerah Ciawi Japura. Yang saya ingat lapang yang sebelah kanan saya ya. Ada rumah besar juga di sini guys. Desa Ciawi Japura. Wah. Jalannya cukup bergetar guys. Wah, jam segini guys, anak kecil masih pada di luar rumah. Istimewa sekali. Mungkin pulang dari temennya ya. Padahal ini kanan kiri sawah. Cukup seru ya sejauh ini mah. Jalannya sepi, kosong. Nah hari ini jalan kemana nih? Tuh nggak kelihatan nih. Oh Kuningan satu Sedong ya. Aduh saya lupa guys, ini teh baru sampai Sedong. Saya pikir sudah lewat. Tentu saya yang lupa. Aduh,
Ini mau lewat yang mana ya? Mau lewat yang kuburan apa bukan ya? Nah, kayaknya jangan ya. Paling lewat yang biasa aja lah ya. Nanti tembus langsung ke Nanggela. Lewat Kamarang. Tapi penasaran guys, paling kalau lewat situ nanti saya tembusinnya jadi nggak lewat jalan pintas, muter ke Temulung. Cuman jalannya itu nah udahlah, kita lewat Kamarang saja ya. Ya memangkas durasi juga, karena kalau lewat situ jalannya sedikit muter-muter ya. Jadi kayak yang kita teh udah maju teh mundur lagi gitu tuh. Sedangkan kalau ke Kamarang mah itu udah langsung ke Nanggela gitu. Maaf Bapak, jalan sayanya nanjak Pak. Posisi Bapaknya pas banget di atas, jadi silau. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kayaknya si Karisma sama si Meong ini lampunya lebih terang yang ini ya guys, lampu sorotnya ya. Ini pendakian terus guys, makanya saya agak suka kalau pakai motor ini teh. Bukan agak lagi sih, saya lebih suka pakai motor ini. Sudah mulai rame lagi. Nah ini belokan yang ini guys, tapi nanti kalau yang ini mah kita mundur lagi. Bedanya dengan kalau kita ngambil yang Kamarang ya.
padahal jalannya teh enak nih, tapi nggak ada yang ngebut-kebutan gitu. Untungnya teh nggak ada yang racing kenapa digandeng gitu. Ya sudah sampai stadion Orai Depak, berarti sudah dekat guys. Pelangnya sudah kelihatan guys. Di sini kita belok. Jadi dulu tuh saya pernah ya, tapi bukan jalan sini sih, lewatnya jalan Wangkelang, Belawa gitu ya. Jadi saya lewat ke belakang ke Anti Galau, cuma lewatnya ke situ karena dulu teh hujan gede guys. Jadi hujan besar di Kanci banjir, di Pantura banjir. Saya kayak seperti tidak ada pilihan gitu guys. Itu benar-benar hujan besar, saya pakai jas hujan juga tembus guys. Mana lewatnya hutan gitu kan, kebon lah bukan hutan ya, mana lewatnya kebon, hujan. Dan sayanya itu pakai Simeong, pakai motor ini. Sayanya susah akses gitu. Jadi ya udahlah, saya beranikan diri gitu lewat atas. Dan ternyata memang setelah di Anti Galau gitu ya, berhenti hujan mah. Hujannya berhenti guys. Padahal hujannya teh kayak yang di di banjurkan teh ditumpahin gitu si hujannya teh. Pas waktu di Lemah Abangnya ya, waktu di Lemah Abang sampai ke Nangkela itu hujannya kayak ditumpahin guys. Alhamdulillahnya pas di turunan yang curam hujannya berhenti dan sampai rumah gitu. Jadi terkadang memang ya mungkin karena daerahnya jauh juga gitu ya,
daerah rumah saya sama kantor teh jauh gitu, jadi perbedaan cuacanya teh bisa jauh banget. Ini adem banget guys, sumpah ini dingin. Wah, jalannya begini lagi, ada jalannya sudah enak-enak ya. Ya, pasti akan sangat berisik banget ya di video. Mohon maaf ya guys, banyak gantungan kuncinya. Sebenarnya pengen sih di kempesin sedikit ya, tapi sok siana teh bocor dari wae soalnya beberapa kali saya ke tukang tambal ban gitu ya, ngomongnya teh ini mah ban dalamnya kelipet, gitu, karena anginnya teh kurang, bilangnya teh kayak gitu. Jadinya kan saya juga ya udah paling sayanya aja yang tambah pelan. Soalnya depan belakang keras dua-duanya guys. Nah, saya coba ambil dulu kunci yang di ini, kayaknya yang berisik kunci rumah guys. Iya, kunci rumah ternyata. Saya coba lurusin lagi barang kering. Karena kadang pas miring sama lurus teh nggak berasa guys, perasaan teh lempeng weh. Padahal pas lihat di footage-nya teh miring weh. Kayak kemarin ya kemarin juga kita lewat Anti Galau ya kalau nggak salah, yang kemarin sore ya, kayak kemarin sore kita lewat ke sana juga saya lurusin. Iya, pas awal-awal lurus, pas nyampe udah dekat sampai rumah malah miring. Pas udah disetting kalau nggak salah malah miring. Cuacanya sudah sedikit hangat ya, padahal belum turun banget ini, saya masih di daerah atas ya. Cuma sepertinya anginnya terhalau gitu, angin malamnya ketutupan bukit, jadi tidak melewati bukit ini.
Karena dulu tuh saya senang banget guys kalau jalan-jalan malam kayak gini kan, apalagi waktu masih di Bandung. Saya tuh suka jalan-jalan ke Purwakarta, tapi lewatnya tuh lewat ke Subang. Jadi ke Subang dulu tuh, ke apa namanya teh ya, Jalan Cagak. Nah dari Jalan Cagak teh ke kiri, nantinya teh ke Pleret. Dulu saya suka guys lewat ke situ, cuman buat jalan-jalan doang gitu. Apalagi ke Rancakalong. Jadi dari Jalan Cagak tuh lurus, ke kanan ya kan, kalau ke kiri tadi ke Purwakarta. Ini mah ke kanan, nanti pas ada bundaran Monas itu lurus. Nah itu nanti tembusnya teh ke Sumedang guys. Nggak tahu tuh Bu Nanasnya masih ada apa enggak ya, saya udah lama banget nggak lewat sana deh. Jadi kalau pas ke Bu Nanas itu kan kalau beneran nih, kalau ke kiri itu ke Subangnya, tapi ini ambilnya lurus lewat kebun jati lah. Ke situ pernah malam-malam, cuma itu sih saya berdua ya sama saudara saya, dan dikasih hujan besar, bukan besar, deras. Dikasih hujan deras, ampun. Saya masih ingat aja gitu ya kejadiannya. Saya pakai jas hujan, setelah saya pakai jas hujan di tengah jalan itu mah, di tengah jalan kosong gitunya, di tengah jalan kosong yang itu kan kebanyakannya kebun ya, kebun apa, hutan lah gitu loh. Kalau bahasa ininya mah leuweung, kalau bahasa Jawanya mah alas gitunya. Cuma nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, ya ke hutan mungkin ya, jalan menembus hutan gitu. Jadi lewat ke situ sampai ke Rancakalong. Rancakalong teh Sumedang tapi dekat ke Tanjung Sari ya guys. Yang ada tol tuh, situ keluarnya teh. Ada apa-apa bapak tengah malam, lampu motor nggak ada ya teh. Lampu belakang ya, depan belakang nggak ada si motor teh. Jadi sama saya diikutin terus si bapak natenya ya, karena bener-bener nggak ada pencahayaan gitu guys. Udah bener-bener hutan ya tahu, seperti nanti lah di depan gitu ya. Hutan nggak ada pencahayaan, nggak ada lampu sedikit pun gitu, ditambah hujan besar. Nah, alhamdulillah sudah sampai Nanggala. Cuman alhamdulillahnya tuh si bapaknya tuh pas di titik mana gitu ya, dianya tuh belok gitu ya, selamat gitu. Saya teh inget dulu teh zaman-zamannya handphone Nokia guys, masih zaman handphone Nokia ya, yang poliponik lah, sudah poliponik.
kayaknya sekitar tahun 2008 2009 ya. Dan saudara saya teh naruh handphonenya teh di jas hujan gitu, karena kan dipikirnya anti air ya, jas hujan teh, jadi disimpan di saku jas hujan. Taunya pas berhenti ya kan, karena udaranya sangat dingin ya guys, jadi saya tuh sempat kan berhenti di warung dulu, pengen ngopi kan, saya tuh sambil ngecek barang juga gitu kan. Itu pas dilihat malah sakunya teh banjir, jadi airnya teh di saku semua gitu kan. Itu udah ketar-ketir, cuman kan karena handphone zaman dulu mah aduh, sistemnya teh PCB ya, jadi masih pakai board gitu kan, nggak kompleks seperti yang sekarang juga memang pakai board gitu kan, tapi getar suara, speaker, kamera gitu, itu kan tambahan lainnya gitu, yang sebenarnya kalau kena air itu bahaya gitu kan, bisa rusak gitu. Nah, kebasahan lah gitu, paling kan kalau yang zaman dulu mah paling cuman layar gitu yang dikhawatirkan rusak teh, karena biasanya kemasukan air teh lama keringnya gitu ya. Siapa juga yang lewat sini kan? Saya pikir cuma saya sendiri guys. Iya, layar gitu kan yang ditakutkannya teh, tapi ternyata pas sudah pulang gitu ya, direndam masukin ke beras sampai si airnya terserap semua, mah alhamdulillah kering gitu guys. Jadi ya buat pengalaman aja gitu ya, kalau misalnya hujan atau misalnya daerah yang curah hujannya cukup tinggi gitu ya, lebih baik beli casing handphone yang bukan casing, plastik handphone yang tahan air gitu ya. Biar selalu aman. Kota Cirebon. Saya lupa tidak berhenti dulu baru santainya. Padahal bagus banget barusan. Tapi nggak tahu juga bakal tertangkap kamera atau enggak gitu. Ya, sudah mulai turunan guys.
harus ekstra hati-hati ya, apalagi yang pakai motor matic karena cukup curam. Kalau kemarin saya pakai sekali semua mah tinggal turun gigi satu tahan we ke mesin, selebihnya pengeremannya yang dipakai gitu. Sepi ya guys, biasanya sok ayam ini nongkrong. Wow. Sangat banyak bunyinya. Alhamdulillah, sampai juga kita di Sinarancang. Cuman ini teh kayak kaki ban kurang enak, nggak tahu salah pasang, nggak tahu gimana ya si magnet teh. Jadi ban belakang teh kayak yang benjol guys, padahal ban dalam saya baru, entah dari ban luar. Entah dari mananya gitu. So kalau jalan tuh kayak glek gitu. Apa ya glek teh. Ya pokoknya gitulah, jadi kayak rasanya tuh kayak kempes padahal enggak gitu. Saya dari tadi juga merasa teh ini ban kempes lagi gitu yang belakang. Tapi pas jalan jelek dia enggak kerasa beradu besi dengan jalan gitu ya. Tuh masih terasa ada apa absorpsinya gitu, bukan cuma dari shock breakernya ya, tapi terasa lah agak lembut, enggak sekeras kalau misalnya ban bocor. Ya mudah-mudahan aja enggak lah guys, jangan sampai lah. Saya belum seminggu ini ban bocor sudah 6 guys. Dari motor ini nyumbang 5, dari motor si Karisma nyumbang 1 gitu kan. Sumbangan teh orang mah duit, ini mah ban bocor sumbangannya. Ya alhamdulillah sudah sampai bawah, tinggal dilanjutkan ke step 2. Jadi ternyata perjalanan malam lewat ke tempat barusan ya lumayan crispy ya guys, cukup crispy ya daerahnya. Tapi alhamdulillahnya diberi kelancaran ya. Mudah-mudahan perekamannya juga lancar ini teh. Jadi bisa posting untuk daily driver nomor 23 ya kalau nggak salah. Saya sendiri sampai lupa guys. Ya 23.
Gelapnya mantap jiwa. Wah, tapi langitnya cerah banget ini guys. Sumpah ini langitnya cerah. Kalau saya bisa nunjukin pakai handphone ya, nggak tahu nih kelihatan nggak sama kalian. Karena saya pakainya di chest strap ya, jadi kalau mau ngeliat ke atas saya harus tiduran gitu. Barusan saya bantu pakai tangan aja. Cuma mudah-mudahan nggak jadi miring gitu si videonya. Nah kemarin tuh miring-miring tuh dari sini guys. Saya ngeliatnya gitu ya di pas nge-review. Aduh kok miring gitu. Alah, kok bisa tiba-tiba miring gitu kan. Padahal udah enak-enak dari perjalanannya. Selama perjalanan tidak ada yang miring gitu si jalan teh ya. Tapi kalau misalnya memang miring-miring kayak gitu ya saya mohon maaf ya guys. Karena memang tidak, ya nggak kelihatan gitu bedanya sama kalau kita pakai GoPro gitu kan bisa kelihatan ya, ada monitoringnya di handphone gitu. Sedangkan ini mau monitoring lewat mana gitu, handphonenya juga dipakai. Alhamdulillah perjalanan kita dilancarkan ya guys. Sudah hampir sampai kantor Tugu Setu ya. Ada kantor Tugu Setu Patok. Mantap. Terima kasih banyak sama kalian semua yang sudah menemani aku dari tadi di perjalanan. Aku ya tumben banget menemani saya selama di perjalanan. Ya maaf kalau sayanya banyak bicara, tapi setidaknya biar ya yang nonton juga tidak merasa kesepian pas waktu kita tadi melewati alas hutan kebon gitu ya. Ya terima kasih banyak untuk likes-nya, untuk view-nya. Cuman ya saya tidak bosan-bosannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin terus perjalanan saya ya guys. Saya yakin saya bisa lah mengembara ke kota-kota lain selain Bandung dan Cirebon. Di Bandung juga belum saya ubah dulu ya. Kalau begitu salam driving pamit ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.